proses istinbat hukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." Taati Allah, taati Rasul, taati ulil amri. Dalam tinjauan hukum fikih bagaimana? Nah, selama ini kan ini ya, kita belajar yang pertama masadirul hukum. Sumber-sumber hukum dalam Islam. Yang pertama adalah masadirul hukum ini Al-Quran. Apa? Ini yang disebut ati'ullaha, mentaati Allah itu dengan berpedoman kepada Al-Quran. Paham? Kedua, as-sunnah, al-hadis. Wa ati'ur rasul, taati Rasul dengan hidup memakai sunnah, ya, itu dalam bentuk mentaati Rasul. Ambil pelajaran dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sunnah ini terbagi tiga. Satu, sunnah qauliyah. Dua, fi'liyah. Tiga, taqririyah, ketetapan Rasul. Perkataan, sunnah yang diucapkan, perbuatan, dan keputusan Nabi. Kalau ketemu hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, apa contoh hadisnya? Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu sesuai dengan niat. Ini sunnah qauliyah. Terus ada sunnah fi'liyah, seperti hadis wudu. Utsman mengatakan, seperti ini aku lihat Rasulullah berwudu. Dia tunjukkan cara wudu Rasulullah. Seperti ini aku lihat Rasulullah berwudu. Berarti Rasul berbuat, sahabat menerangkan. Itu namanya sunnah fi'liyah. Kemudian yang kedua, taqririyah. Sahabat berbuat, Nabi menyetujui, menetapkan. Contohnya apa? Sahabat memakan dop. Dop itu semacam kadal Mesir, kadal gurun, ya, di Mesir, di daerah-daerah yang padang pasir. Kemudian di Sudan, di negara-negara lain itu ada kadal hidup di padang pasir. Itu ditangkap oleh sahabat, dimakan. Nabi diam saja. Nabi diam saja. Maka disebut itu dengan sunnah taqririyah. Nabi diam saja. Nabi setuju. Nabi tidak melarang. Cuman salah terjemah. Dalam bahasa Arab, kadal ini diterjemahkan dop namanya. Dop ini diterjemahkan biawak. Jadi salah terjemah hadis ini, maka diterjemahkan sahabat memakan biawak, Rasul diam saja. Sehingganya keluarlah sate biawak. Sehingga di Jawa orang makan biawak. Salah terjemah dari hadis tentang dop. Padahal kadal, dop itu tidak sama dengan biawak. Dop itu hidupnya di padang pasir, di dalam pasir dia. Kalau biawak dalam air atau mengaduh keluar penang kau nak yang murang. Itu biawak. Enak. Kalau dop tidak. Jadi ini perkaranya berbeda jenisnya, sama terjemahnya. Ini kesalahan terjemah karena kita selalu mengandalkan buku-buku terjemah. Paham? Itu kalau awak tidak mencek buku-buku terjemah, banyak itu buku terjemah itu bermasalah. Enak, tapi lah dibantunya secara umum, tapi kalau ini bahaya juga. Sama musik dop sob jauh nu dah, jebiawak. Nah, jadi ini sunnah. Setelah itu al-ijma. Apa? Ijma ini
Itu dia, atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri. Ulil amri itu ulama. Ulil amri itu ulama atau pemerintah yang dinobatkan oleh ulama. Paham? Asal di pemerintahan Islam, ulama itu ahlul hilli wal aqdi. Eksekutifnya eksekutifnya pemerintah. Maka kapan pemerintah dipandang ulil amri? Kalau pemerintah itu diproses secara Islam oleh para ulama, baru pemerintah disebut dengan ulil amri. Paham? Lai paham bedanya itu? Kini banyak seorang mengaku ulil amri. Ulil amri itu bukan penguasa. Ulil amri itu pemerintah yang diproses secara syar'i sehingga jabatan pemerintah itu syar'i. Ya, itu termasuk ulil amri. Kenapa? Karena usulnya ulama yang memberikan tugas pada dia. Paham? Jadi hukum yang asal pada ulil amri itu ulama. Nah, atiullaha Al-Quran, atiur rasul implementasinya hadis, wa ulil amri ijma. Ya, ijma ini sidang jemaah dimulai dari ijma sahabat, kemudian nanti para ulama mujtahid. Mujtahid tidak sembarang saja. Persatuan Mahasiswa IAIN mengeluarkan ijma, tidak bisa tu. Sebenarnya mahasiswa alun mujtahid. Jadi persatuan para ulama mengeluarkan ijma, itu bisa tu. Ya nak, beko HMI berijma pulo, PII berijma pulo. Jadi paham maksudnya? Ijma tadi adalah kesepakatan para ulama mujtahid terhadap suatu hukum. Paham? Satu hukum. Inilah implementasi dari atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Masadir dari ulama. Satu, ijma tadi kan. Al-qiyas. Apa lagi? Al-qiyas Hanafi dan Syafi'i. Hanafi dan Syafi'i. Yang lainnya sebagainya menolak. Amal ahli Madinah, qaulus sahabat lo. Qaulus sahabat. Bagi Syafi'i khususan, perkataan sahabat diambil jika tidak bertentangan dengan pendapat sahabat yang lain. Jika ada bertentangan dengan sahabat yang lain, Syafi'i tidak pakai. Paham? Yang lain pakai. Amal ahli Madinah, ini khusus Imam Malik. Perbuatan, amal-amal, cara ibadah orang Madinah. Jika sudah tidak dilihatnya di Quran tidak ketemu, di sunnah tidak ketemu, kemudian ijma' nggak ketemu, di qiyas nggak ketemu, nanti dilihatnya nanti amal ahli Madinah. Bagaimana cara sholat orang Madinah? Kenapa itu jadikan hujah oleh Imam Malik? Karena di Madinah itu yang tinggal adalah para sahabat. Di Madinah itu yang tinggal para sahabat. Jadi amal perbuatan ibadah sahabat itu sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak akan melenceng dari cara yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Ada lagi istihsan. Ini khusus Abu Hanifah. Ini Abu Hanifah yang penggagasnya. Ya. Ada lagi maslahatul mursalah. Yang sudah kita terangkan dulu, ya. Ada maslahatul mursalah, sadduz zari'ah.
Sadus Zari'ah ini Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal. Nah, dan lain-lain. Inilah masadirul hukum, sumber referensi hukum dalam Islam. Ini penerapan dari ayat atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Taati Allah dengan Al-Qur'annya, pakai Quran dalam hidup. Taati Rasul, pakai sunnah dalam hidup. Kemudian wa ulil amri, ijma' qiyas ni ulama, al ulama. Inilah implementasi dari atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Tetapi fihi kaidah yang al ijma' dan seluruhnya ini harus merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Ada nanti orang mengeluarkan kias, kemudian ijma', tapi tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ditolak. Keputusan DPRD, keputusan DPR RI tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, banyak. Keluar Kepres tentang membolehkan miras, apa hukumnya? Terus ada sekarang penghapusan fasa agama di sekolah dan madrasah, apa hukumnya? Nah, itu lain paham cara mencari hukum, juga kenyataan. Jadi menurut kok dasarnya atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri. Selain Quran dan Sunnah ini, ulil amri ini tidak pakai kalimat atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri, tidak ada wa ati ulil amri, tidak ada. Apa maksudnya itu? Ulil amri tidak pakai atiu, tidak mutlak. Atiullah pakai atu, mutlak taat, tidak ada bantah-bantah. Rasul pakai atiu, mutlak taat, tidak ada bantah-bantah. Tapi wa ulil amri tidak pakai atiu, muqayyadun bi huruf waw, terkait dengan huruf waw. Artinya apa? Taat ulil amri selagi dalam rangka mentaati Allah dan Rasul. Paham? Maka hadisnya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam melanggar aturan Allah. Paham? Jadi kalau ada yang melanggar keputusan, belum melanggar aturan Allah, apa awak? Nah, taat, nggak taat, udah suat. Sekarang proses keluarnya hukum lagi. Baca rumah proses kok dia pilih kok. Tadi kalah disebutkan tadi Al-Quran, ya, Sunnah, ya, Al-Ijma', ya, dan lain-lain. Itu tadi sumber hukum. Kini awak proses hukum tadi. Filternya sama juga giliran padi. Masukan padi itu kan pengiliannya. Proses pertama al-isbat. Apa? Dalil-dalil tadi kok, sunnahnya kok, ijma'nya kok, dipastikan barang kok dulu. Diresek, diperiksa ubun-ubunnya. Laisa bana lulus sensor atau enggak. Maka 3 perkara isbat. Pertama dilihat sihatul hadis. Apa? Sunnah. Kalau Quran sudah pasti sahih, ya enggak? Yang diperiksa sunnah. Kedua, ini prosesnya. Sihatul ijma'. Ijma' yang ada. Proses diperiksa lo. Kok lai sebenarnya barang kau tu enggak? Lulus sensor tu enggak? Lemah tu pak.
Ya, sihatul al-aqisah atau al-qiyas. Pareso kesohihan dalil kau yang pakai. Ya. Jadi langkah pertama, kalau kau mengaluan hukum, nak seorang baca tu kalau hukum, nak bisa ke? Tu mangko kalebui awak orang salafi ko. Dia baca kalau hukum, baca kalau hukum. Pareso lu sana, li pusat-pusat cukui. Li cukui pusat-pusat orang ko. Enak. Yang pertama besok dalil hadis yang dipakai sahih apa enggak? Kau jangan-jangan hadis lemah beko. Terus sahih ijma' yang pakai kau li sahih tu enggak? Preso dulu. Kemudian kias yang pakai kau lai sahih tu enggak? Kias itu apa contohnya? Mengkiaskan yang sama ilat hukumnya. Yang sama ilat hukumnya. Nabi tidak kenal whisky. Nabi tidak kenal inek. Nabi tidak kenal. Jadi kalau awak pakai zahiri, itu tidak ada dalam hadis Quran. Kokoh. Miras tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Mana ada miras dalam hadis? Ada. Indah itu do yuang. Ada dalilnya. Kullu muskirin apa itu? Khamar. Wa kullu muskirin khamarun. Kullu muskirin khamar wa kullu khamarin haramun. Setiap yang memabukkan haram. Khamar, setiap yang khamar hukumnya haram. Nah, artinya apa? Selagi itu memabukkan, itu ilatnya. Maupun mereknya anggur orang tua, maupun mereknya obat ini, itu, dan ini, yang jelas selagi memabukkan, hukumnya adalah haram. Merek tak peduli kita, substansinya memabukkan, ilatnya memabukkan atau tidak. Kalau memabukkan, haram dia. Ya, kecuali mabuk cinta. Mabuk cinta yang halal ke suami awak, karena rumah awak, boleh tu. Nah, ini dia kias. Ini kita lihat dulu kesohiannya. Setelah ini selesai, kita proses yang ketiga. Ini langkah kedua. Langkah keberapa ini? Kedua ya. Yang ketiga lagi. Ambo ingin menggambarkan model memproses hukum keluar. Ya, sumber hukumnya dulu. Tu langkah memproses. Supaya jaleh dawa. Bicara tentang dalalat. Dalail. Ya. Ya. Dalil-dalilnya pertama, dalil-dalil itu tadi kan Al-Quran, semuanya itu adalah dalil-dalilnya. Nah, sekarang kita lihat dalail yang berkaitan dengan nas, dalail yang berkaitan dengan hukum. Ya, ad-dalalat, dalil-dalil yang berkaitan dengan nas, muta'alikah bin nas. Langsung aja ke sini. Yang terkait langsung dengan nas ada 3. 1, dalail mantuk. Dan jam pani Allah dengan selelok lu. Mau 1. Dalail mantuk ko ayat sorih yang tak perlu ditafsirkan, tak perlu, yang jaleh-jaleh dalilnya. Yang jaleh-jaleh dalil, yang jaleh-jaleh, tak perlu pakai pertanyaan. Ya, jadi sesuai ucapan saja. Ya,
As-salatu kitabun mauquta. Salat itu sudah ditetapkan waktunya. Aqimis shalah liduluki samsi. Dirikan salat apabila matahari sudah condong ke barat. Jadi sudah bergeser matahari. Itu jelas. Tidak perlu lagi condong kama condongnya ke matahari itu dari timur ke barat. Nah mungkin condongnya ke timur disebut yang lajale-jale itu sesuai dengan yang diucapkan mantuk, sesuai bunyi ayat, cukup dengan zahir ayat ya. Yang kedua dalail mafhum, dalail luzum, al-luzum. Apa dalail luzum? Contohnya basyiril lazina amanu wa amilus solihat, beri kabar gembira orang yang beriman dan beramal soleh. Apa kabar gembiranya? Bi anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dia dapat surga. Artinya orang yang beramal soleh itu sudah mesti dapat luzum, ini kemestian, sudah mesti dapat surga, sudah mesti dapat pahala, sudah pasti dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, balasan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah paham kita amal yang seperti ini, sudah dipahami, ayat dibacakan amalnya. Ashabul yamin, tahu kita ashabul yamin penduduk surga, lazim itu penduduk surga, luzum, walaupun tidak disebutkan dalam ayat. Tidak disebutkan dalam ayat, tapi kita sudah paham ya. Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabul yamin, kecuali orang-orang golongan kanan ya. Golongan kanan itu masuk surga, lazim, sudah paham kita. Tidak perlu pakai Quran, tidak perlu ayatnya jelas, kalau di atasnya harus jelas kalimatnya. Ini kalimatnya sudah paham kita ujungnya, apalagi orang Minang, alun takile ala takalam, itunya. Itu yang alun takila takalam, itu yang ketiga, dalailul mafhum, al mafhum ya. Mafhum ini sidang jemaah, ada ayat langsung awak paham maksud ayat tadi. Dalail mafhum, ada mafhum muwafaqah, ada mukhalafah. Contohnya dalam ayat, seorang wanita yang ditalak dalam keadaan hamil, maka suaminya wajib memberi nafkah selama dia hamil. Itu kalimatnya, paham tuh? Seorang wanita yang ditalak ketika hamil, maka suaminya wajib membayar nafkahnya selama dia hamil. Kenapa? Karena iddah orang hamil sampai melahirkan. Selama dia hamil itu, dia mesti dapat nafkah dari suaminya. Itu mafhum muwafaqah namanya, sesuai. Mafhum mukhalafah, timbal balik, pemahaman sebaliknya, jika dia tidak hamil, maka dia tidak dapat nafkah dari suaminya. Jelas? Jadi dalam ayat dikatakan, wanita yang hamil apabila ditalak oleh suaminya, maka suaminya masih tetap memberi nafkah sampai dia melahirkan. Itu ayatnya, itu muwafaqahnya. Mafhum baliknya, mukhalafah kok makna berlawanan. Makna berlawanannya, jika dia tidak hamil, maka dia tidak berhak dapat nafkah. Tapi nanti semasa iddahnya berapa bulan? Berapa kali suci? Lu ada pengalaman lain?
Selagi masa idahnya dia dapat nafkah. Tapi kalau dia hamil, selama dia hamil dapat nafkah. Itu yang dimaksud dengan mafhum mukhalafah, makna konsekuensi, makna sebaliknya, merupakan konsekuensinya. Ini berhubungan dengan nas, muta'alikah bil hukum. Bil hukmi wa taklif. Ambo malih ambo menulis cancak mana di samping tulisan ambo memang tak rancak, dan kedua ambo capek muak, dan ketiga indak je pengguna dawak lah. Ya, adalah buat susu setiap tu. Oh penting Pak. Oh agak panjang, bubatis kau. Satu, al-amru. Ada ayat yang berbunyi perintah. Berbunyi perintah. Tadi apa? Atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri. Itu perintah itu. Atiu Allah, taatlah kalian pada Allah. Maka al-amru hukum dasarnya al-wujub. Apa? Wajib dilaksanakan. Dalam kaidah fikih, al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal pada perintah adalah wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Kalau ada ayat-ayat perintah, maka hukumnya wajib. Ayat perintah hukumnya wajib. Atiullaha, wajib taat pada Allah. Wa atiur rasulah, wajib taat pada Rasul. Wa ulil amri, wajib taat ulil amri selagi ulil amri dalam rangka mentaati Allah dan Rasul. Itu dia. Hukumnya wajib. Bahkan bersobok dakwah ayat-ayat perintah. Jadi hukumnya wajib. An-nahi, larangan. Maka hukumnya, hukum asalnya at-tahrim, haram. An-nahi, larangan. Contohnya, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya min dunil mu'minin. Jangan engkau angkat orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin. La, jangan, itu larangan. An-nahi, larangan. Maka bagaimana kita menetapkan hukum? Al-aslu fin nahi at-tahrim. Maka hukumnya apa? Haram. Ada tadi itu ayatnya. Hukumnya apa? Haram. Kenapa? Karena itu nahi. La tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a min dunil mu'minin. Jangan engkau jadikan orang Yahudi dan Nasrani, dengan meninggalkan orang beriman, engkau jadikan Yahudi Nasrani sebagai pemimpin kalian. Maka hukum dasarnya haram. Maka bisa kita simpulkan haram bagi kalian. Itu dia. Hukumnya apa lagi? Haram bagi kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Nah, jadi paham antum ini? Kalau yang disebutkan dalam konteks ibadah, tapi tidak disebutkan perintah larangan, tapi di konteks ibadah saja, hukumnya sunat. Kau hukumnya Ustaz, sunat. Nabi kalau beribadah pakai siwak, hukumnya apa? Sunat. Terus kalau Nabi orang Arab pakai jubah, Nabi juga pakai jubah, berarti apa? Itu perkara sosial. Perkara sosial, caranya itu insanya hukumnya jaiz, boleh. Jangan antum wajib-wajiban pakai jubah. Ya nak, kok awak wajibkan orang pakai jubah, habis kok kacau dia. Ya, tapi itu paling kuat bab istihbab. Makanya harus dicari-cari hukum kok. Kawan-kawan di tabligh memandang
mengeraskan berpakaian sunnah. Kok kalau nak pakai benda sunnah lebih kok. Indah, itu babun jaiz. Di Salafi ada loh yang karehan di luar kadang kan kalau tak bertahu konsep iko, kok tak dorong ke kiri aja ke kiri. Sama tu nak. Terdorong wakdinya. Ma yang bab jaiz, ma yang bab sunnah. Apabila Nabi menyebutkan pakai jenggot ada disebutkan fadilah, itu sunat, paham? Tapi Nabi memakai budaya itu berlaku di orang Arab, diikuti oleh Nabi, itu namanya jaiz, boleh, paham? Paham antum? Nabi budaya itu ada di tengah orang Arab, Nabi mengikutinya tanpa menyebutkan fadilahnya, tapi diikut oleh Nabi, maka itu jaiz, boleh. Tapi kalau disebut Nabi fadilah, itu mustahab lah. Disebut Nabi pahalonyo modeliko orang nambah janggut dapat pahala. Kalau jenggot ini memang ada perintah. Orang Nasrani memanjangkan kumis, mencukur jenggot. Yahudi memanjangkan kumis dan memanjangkan jenggotnya. Kalian khaliful musyrikin, bedakan tampilan dengan kalian. Maka tipiskan kumis, panjangkan jenggot. Itu. Jadi apa yang lain? Jadiannya lain. Jadi jaiz boleh atau mustahab? Mustahabnya, paham? Alah jadi santai jadi mufti saja kok. Kamu yakin bahwa sekali gini kok baru panjang-panjang baru wah ulang 3 kali pertemuan ikut saya ulang aji mufti saja kok. Malah mula kuliah. Enak. Jadi mufti sadanya. Jadi enggak sembarang-sembarang saya berfatwa itu loh. Yang berpahamkan pada antum-antum semua, enggak sembarangan berfatwa. Ya. Nah, itu fi'al Rasul. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada dalam mana nanti at-tahzir. Ada disebutkan sebuah ibadah, sebuah perbuatan, maaf bukan ibadah, perbuatan, tapi itu di warning. Warning. Ada warning. Kalau ada sanksi-sanksi disebutkan, maka perbuatan seperti itu hukumnya haram. Ada disebutkan perbuatan dengan sanksinya. Perbuatan ahli neraka ini, maka hukumnya apa itu? Sanksinya kan neraka. Orang begini mendapat azab kubur, maka hukumnya apa? Maka ini litahrim. Jadi kalau antum ketemu ayat atau hadis bicara tentang perbuatan dengan sanksinya, maka hukum perbuatannya itu apa? Haram. Paham ya? Oh ini santai orang-orang. Sabantai kok. Binjo cari ayat kok. Aku lah jadi haram kok. Aku kok ada sanksi kok. Nah, lai rajin, insyaallah. Ada celai apabila disebutkan ini warning, celakalah orang. Ini ya tazkirah, apa namanya, tahzir, ini warning. Celakalah orang, wailul lil musallin, celakalah orang yang melalaikan solat. Berarti hukum melalaikan solat apa? Haram. Itu dia. Nah, yang keenam baru tadi al-iqab. Zikrul iqab. Kalau disabuian iqab, hukuman. Itu tadinya. Sungguh masuk neraka orang yang begini, maka perbuatannya itu jadinya apa? Haram, litahrim. Ya, litahrim. Kok dek kaligrafi kok kan? Tulisan maha aku kemudian ayah. Kan kaligrafi kok banyak seninya. Ya. Jadi sidang jemaah rahmati Allah, kalau ada disebutkan celakalah begini itu warning namanya, maka hukumnya tetap haram. Wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Berarti berlalai-lalai dalam salat hukumnya apa? Haram apa boleh? Haram. Kemudian disebutkan iqab. Orang seperti dakhalan nar,
nanti dipanggil 3 orang yang pertama dalam pengadilan Allah. Yang pertama adalah seorang pejuang mujahid di jalan Allah, dilihatkan ibadahnya, kemudian ditanya, untuk apa engkau lakukan ini? Untuk engkau ya Allah menegakkan agama. Bohong, engkau hanya untuk dikatakan seorang pemberani. Faqad qil, engkau sudah dipopuler sebagai pemberani. Engkau kadzabta, kau pembohong. Putar kepalanya, lempar ke neraka. Disebutkan neraka. Berarti amal perjuangan dengan niat gagah-gagahan tidak ikhlas karena Allah, hukumnya apa? Haram. Apa halal? Haram. Itu dia. Paham ya? Yang kedua, dipanggil seorang dermawan. Lihatkan amalnya. Oh, kamu penderma, luar biasa. Untuk apa kamu lakukan ini? Ya Allah, tidak ada kesempatan berderma yang melintas di depanku, melainkan aku berikan di jalanmu. Bohong, kadzabta, kau bohong. Kamu melakukan ini untuk disebut-sebut orang sebagai dermawan. Faqad qil, sudah populer. Putar kepalanya, lempar ke dalam neraka. Berarti tidak ikhlas, salah niat. Hukumnya apa? Haram apa? Boleh? Haram. Begitu. Jadi maka begitu cara mengambil. Walaupun tidak disebutkan haram tidak disebutkan, tapi kita bisa menyimpulkan haram, mustahab, jaiz. Ya, haram, mustahab, jaiz. Nah ini dia al-wujub. Setiap perintah hukumnya wajib. Nah sekarang di sini ada dalailul mantuk, luzum, mafhum. Nah, kok mungkin harus diulang bagi bapak ibu. Tolong dihapus papannya. Iko baru proses kabarako. Dalalat, isbat, dalalat yang ketiga. Yang keempat nih. Di sini tadi ada al-amru lil wujub ya. Wajib tadi kan? Terus an-nahi. Terus dan lain-lain. Proses berikutnya adalah, kok gambar aku Ustaz, kok gilangan padi? Paham awak? Awak masukan padi di sikuah, keluar sikuah. Proses. Paham? Mau di itu mana perasaan orang kampung dulu. Lah, ini bagus parah pada. Yang berikutnya tasrif al-masarif, penukaran hukum. Hukum bisa bertukar, perpalingan hukum. Tadi di situ adon nahi. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang seseorang minum berdiri. Minum. Tapi suatu sekali nampak oleh sahabat, ini karena inahi, lalu pertama hukumnya apa? Al-haram. Apa? Haram. Ya nak? Nabi melarang minum berdiri. Berarti minum berdiri hukumnya apa? Haram. Datang ulama lain, haram. Ada ulama yang balik. Oh basobo, Nabi pernah suatu kali minum berdiri. Tadi hukum ditetapkan tadi haram. Rupanya Nabi pernah minum berdiri dalam hadis lain. Bertukarlah hukum yang haram ini dengan makruh. Apa? Makruh karena ada dalil pengimbang. Nabi biasanya, kami sudah tegaskan melarang, tapi sekali-sekali ada pengecualian, maka hukum minum berdiri hukumnya dia apa? Makruh. Nah, kalau Allah haram tentulah berang-berang. Haram kerja enggak atau kaju enggak? Atau dua enggak? Wang minum tagak. Rupanya hukumnya makruh. Jadi hati-hati awak. Ambo takut ilai. Ambo menggambar nak pas dah.
LR tadi kau. Jadi model makan buat model ikut saja. Tidak. Selama fikir kau lain lo bantu. Proses berikutnya dilihat al-am wal khas. Ini umum apa khusus? Itu proses berikutnya dilihat al-am, ada ayat itu umum apa khusus. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal abarara lafi naim. Ini am. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu dalam kenikmatan, artinya dalam surga. Abrar, seluruh kebaikan. Seluruh kebaikan yang disebutkan Al-Quran dan Sunnah. Berarti umum. Apa jua yang elok-elok wa buat, pasti dapat nikmat. Dibalasi dengan nikmat dan pahala. Jadi ini umum. Abrar umum. Makanya ini tidak ada la yujad fihi khas. La yujad fihi khas. Tidak ada yang khusus. Ya, umum. Terus ada lagi inna lillah apa? Tentang ayat haji. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Nah, ini umum, tidak ada yang khusus. Am. Jadi seluruh kebaikan. Wak celik persoalan. Tadi ayat dah perso, ada nak pengecualian. Tadi lah turun haram, wak celik ada nak ayat pembanding. Hadis pembanding, rupanya Nabi pernah sekali berbuat. Berarti dari haram berubah jadi khusus, bisa berubah hukum. Yang kemudian walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Hajjul baiti. Untuk Allah dan kewajiban manusia terhadap Allah haji, hijjul baiti. Kalimat 'alan nasi untuk manusia, wajib bagi manusia melaksanakan haji karena Allah. Kalimat manusia yang dia punya kewajiban ini umum. Berarti yang miskin wajib haji. Yang miskin wajib haji. Maka tak bisa awak terhenti pada ayat umum. So, jadi ada tak pengecualian? Maka ada di siku ayat man istata'a ilaihi sabila. Man istata'a ilaihi sabila. Nah, man istata'a ilaihi sabila, man istata'a ilaihi ini orang yang mampu, punya kemampuan. Berarti apa? Ini umum. Di sini dijelaskan, jadi khusus dia. Haji itu manusianya khusus yang mampu berhaji, jadi khas dia. Jadi mencari dalil tidak bisa terhenti di sini, perlu diperiksa. Ada tidak pengecualian? Ada tidak pengkhususan? Kalau awak mencari ayat ko walillahi 'ala nasi hajjul bait, untuk manusia itu wajib haji pada Allah. Manusia pandang awak ko tidak berpitih karena rukun Islam awak. Haji rukun Islam tak? Di pariso balo berkoba kasus kurang banyak pak. Man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang-orang yang mampu untuk melakukannya. Jadi di situ berarti syariat haji bersifat khusus bagi orang yang mampu. Paham? Ustaz, mak aku wajib haji? Enggak, apa enggak mampu dah. Jangan Ustaz Ino sembo bantu enam punah piti ambo banyak dari kening. Wajib bagi Pak. Lah ditolong dah berang lah nyo. Ini nak. Ambo banyak apa anu ambo Ustaz, aset ambo atuh kurang rumah. Nak bisa. Nah, rumah ambo 3 segala macam nak laku. Ya, manis tata ilaihi sabila.
Terakhir, paham tak paham? Sudah lah. Usul fikih kita masih tinggal beberapa kaidah, tapi nanti kita bahas. Kita pahamkan ya. Proses berikutnya an-nasikh wal mansukh. Cek lo. Ini hadis ini hukumnya sudah dibatalkan apa belum? Ini pembatal, ini yang dibatalkan. Bersebut hadis awak. Hadis pertama, Nabi melarang wanita ziarah kubur. Nabi melarang wanita ziarah kubur. Setelah itu ada hadis, dulu aku melarang kalian ziarah kubur, maka setelah ini laku boleh ziarah kubur. Maka artinya apa? Hadis larangan ziarah kubur dibatal, sudah mansuh, yaitu hadis yang sebelumnya. Larangan ziarah kubur, an-nahi an ziyaratil kubur. Ya, mansuh dengan hadis jaizun. Ini untuk perempuan ya, bukan untuk laki-laki. Wanita dulu dilarang ziarah kubur, kemudian dibolehkan. Nah, jadi kita lihat dulu, kalau nanti ketemu dengan hadis ini saja kita selesaikan, kacau. Laiko saja. Nah, boleh ziarah kubur. Orang kok suaminya meninggal kok. Allah mode somai corona tersorinya. Tak boleh dicaliak ke kuburan dah. Kenapa? Aku nahi larangan, tak boleh, haram produksi dari kubur. Alah dibantah, dibatalkan, mansuh. Dibatalkan dengan hadis boleh. Dulu aku melarang kalian, kata Nabi, wahai wanita, melarang kalian ziarah kubur. Nah, sekarang kalian dibolehkan ziarah kubur. Ya. Wa in tubdu ma fi anfusikum, ada lagi ayat yang sifatnya nasih dan mansuh, ya. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, proses hukum itu banyak ayat yang diperiksa dulu. Pertama, sumber hukum dikondisikan. Langkah pertama. Yang kedua, isbat, pastikan dalil yang kita pakai sahih. Ya. Yang ketiga, kita lihat bagaimana hukumnya, ya, apa dalalatnya bagaimana, apakah dalil ini bersifat sharih atau dalil ini mengisyaratkan kelaziman, atau dalil ini mafhum muwafaqah atau mafhum mukhalafah, redaksinya, kandungan redaksi. Setelah itu kita periksa hukum yang terkait dengan dalil itu apa. Apakah perintah, maka dia hukumnya wajib. Apakah larangan, hukumnya haram. Apakah perbuatan Rasulullah tanpa ada perintah larangan, hukumnya istihbad dalam ibadah. Kalau seandainya masalah kebiasaan sosial yang diikuti Nabi, itu hukumnya jaiz. Ya, apakah hukumnya menyebutkan ancaman, tahzir, peringatan keras, maka hukumnya juga litahrim. Apakah hukumnya menyebutkan azab, ikab, maka hukumnya haram perbuatannya. Nah, kita lihat itu. Setelah itu kita masuk proses lagi. Ini nanti ayat-ayatnya ini bersifat umum apa khas? Contohnya tadi, manusia semuanya seolah wajib pergi haji, tanpa kita lihat dalil yang mengkhususkan. Yang umum, walillahi ala nasi hajjul bait, manusia wajib pergi haji. Ada dalil manistata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang mampu melakukannya. Yang tak mampu pasang niat, yang tak mampu pasang niat, tetap berusaha. Bapak-bapak yang mustahil pergi haji berusaha saja, berdoa. Kadang-kadang nanti awak niat awak tu diagih dari Allah jawaban. Ya, di Lubuk Aluang, daerah Lubuk Aluang ke dalam tu, dekat Sintu tu, sekitar situ ada orang babarua. Inyo ingin pergi haji.
Modal baru si kuah. Baru tu pun panjang lo berfikir tu. Aden keandalan tu apa haji. Aja baru gitu tu. Aden keandalan tu haji je. Wah ini dah berfikir dah. Nak panjang baru aja tu. Kalau mengecek ke baru ruak, Aden saudara ruak, Aden pengen haji baru aja. Tu jual haji, wang kan ada rumah. Aden lo keandalan haji je. Kan panjang baru aja tu. Nah, sidang jemaah dirahmati Allah, dengan niatnya nyo cari piti 500.000 dulu ambil tabungan haji itu 500.000. Nyo berdoa tadi. Sudah tu datang toke dari Pekanbaru. Mancaliak nyo picayo kapak ko. Dak baitu dah. Tolong apak kumpuan Karambina rancak-rancak siko ambo yang memodali. Tahun kedua inyo barangkek haji. 2 tahun satu barangkek hajinya. Nyolah status toke lagi. Murahnya, nam baru nak perlu cameh. Jadi kalau awak berniat model itu. Persatuan Orang Pasaman mau undang ambor satu gedung di atas tu. Arah ke Bandar Buek. Magih ceramah perlepasan jemaah haji. Amo sampaikan cerita apa baru aku. Rupa apa nang kapai haji ko, nang jadi ketua regu ko, man cari tolong nasibnya. Teman apa ko bedanya PNS. Mustahil lo rasa ustaz ambo kapai haji. 2 tahun lo nya sama nasibnya jo nasib apa babaru tadi. Cuman bedanya cie babaru cie PNS. Tapi bisa asal ya awak pakai niat, pasang niat anuan. Cuman kalau kini kok tu piti haji kok berang baru waktu kawak beko. Ada lah punah ada angin piti itu kepacan tu. Sama rasa ikut dan yang piti angin kepacan tu. Abah kira baru waktu ni. Nyoga rumah lah ada baru kalau. Jangan latihan mencari sebanyak itu je. Mengkapai waang ada mengingat pertemanan awak saja aja. Gila kepajan tu aja berang dan lain. Lah, sidang jemaah rahmati Allah, terakhir lihat nasih dan mansuh. Itulah proses-proses hukum, cara menghasilkan hukum. Jadi tidak sembrono. Saya baca ayat hadis cik, tolong ambil kesimpulan. Sabar dulu kawan. Ya, Allah disalahin de imam-imam mazhab. Makanya kalau ada orang mengatakan kini kok Islam tanpa mazhab atau pajak tu dalang tu. Kan kini ada gerakan Islam tanpa mazhab. Kau ele pajak kau. Berarti nak paham ni kau dah. Nak paham ni kau dah. Ulama-ulama lah panik kau. Sampai marasai di ulama-ulama tu dia menyusun konsep kau. Imam Syafi'i itu umurnya muda. Meninggal muda dia. Jadi berat perjuangan ulama-ulama ini. Imam Nawawi itu enggak sampai kawin dia. Tokoh mazhab Syafi'i enggak kawin-kawin. Imam Nawawi. Imam Ba'ako enggak kawin imam. Ya ambo beko takut kesibukan ambo dengan istri ambo membuat kalian terlantar dari ilmu agama. Tunyo kawin. Baik, sidang jemaah yang dirahmati Allah, itulah pelajaran fikih. Pelajaran fikih ini membutuhkan energi, otak, keseriusan. Nah, kalau ndak mengantuk seorang, ambil itunya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.